Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita. Kita masih membahas di dalam kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yang mana kitab Lum'atul I'tiqad adalah kitab yang membahas tentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan dasar-dasar keimanan. Ya, kalau kita perhatikan bahwa kitab-kitab akidah yang disusun Ahlus Sunnah itu tidak terlepas dari apa? Menjelaskan tentang keenam rukun iman. Ya, keenam rukun iman. Cuman saya di sini ya, nanti di akhir-akhir pembahasan juga menjelaskan tentang keimanan yang lainnya, seperti iman kepada hari akhir, dan bahkan beliau menyebutkan tentang ciri-ciri dan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Dan di awal-awal kitab, Syekh rahimahullah menyebutkan kepada kita, yaitu penyebutan tentang sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan masuk di sifat yang ke-15, yaitu penulis kita mengatakan faslun kalamullahi ta'ala. Fasal tentang penetapan sifat kalam bagi Allah. Apa kalam? Berbicara. Ya, jadi Allah itu berbicara. Ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini disepakati para ulama salaf, baik di kalangan para sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka. Semua sepakat tentang penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca dari ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bi kalamin qadimin yasma'uhu atau yusmi'uhu minhu man sya'a min khalqihi. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasitatin wa sami'ahu Jibril alaihi salam wa man adzina lahu min malaikatihi wa rusulihi. Saya mengatakan, dan di antara sifat Allah adalah apa? Allah mutakallim. Allah berbicara. Bi kalamin qadim, dengan perkataan yang qadim. Itu maksudnya apa? Allah itu dari dulu berbicara. Ya, qadim. Yusmi'uhu minhu man sya'a min khalqihi, yang Allah
memperdengarkan pembicaraan Allah kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya, gitu ya. Jadi Allah berbicara dan itu didengar oleh siapa? Makhluk yang Allah kehendaki. Seperti apa kata beliau? Sami'ahu Musa minhu min ghairi wasitatin. Nabi Musa pernah apa? Mendengar Allah berbicara tanpa perantara. Gitu ya. Mana buktinya? Buktinya diantaranya di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Gitu ya. Al-A'raf ayat 143. Allah berfirman, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Maka tatkala Nabi Musa alaihissalam beliau sampai datang di tempat kami yang di Allah tentukan, bagaimana? Wa kallamahu rabbuhu. Allah berbicara kepada Musa. Perhatikan. Itu semua qiraah itu dengan apa? Rabbuhu. Yaitu Allah berbicara kepada Musa. Qala, maka Musa mengatakan, apa kata Musa? Rabbi arini, ya Allah, tampakkanlah engkau kepada aku. Jadi Musa minta kepada Allah agar apa? Allah menampakkan kepadamu Musa. Arini andur ilai, perlihatkan kepada aku akan melihat engkau. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Allah mengatakan engkau tidak akan bisa melihatku. Walakin indur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung. Ya, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarawni. Jika nanti gunung tetap seperti itu keadaannya, tetap pada tempatnya, maka bagaimana? Engkau akan melihat aku. Ternyata apa? Ketika Allah menampakkan kepada gunung, bagaimana? Hancur gunung itu. Maka Nabi Musa alaihissalam kharra sa'iqa, terjatuh pingsan. Coba perhatikan, ini menunjukkan bahwa betul kata Allah, nggak bisa. Di dunia ini tidak mungkin Allah dilihat. Nah, yang kita ambil di situ, Allah mengatakan walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Musa telah sampai ke tempat kami, maka Allah berbicara kepada beliau. Ini jelas sekali ayat yang menetapkan sifat kalam bagi Allah. Allah berbicara. Kan gitu. Nah, ini ayat yang tidak terbantahkan oleh ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu ketika di dalam ayat yang lain seperti dalam surat An-Nisa ayat 164 Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Mereka ganti, Pak. Bukan wa kallamallahu Musa, tapi wa kallamallaha Musa. Coba ngerti ya. Orang kalau sudah dalam hatinya, dalam pikirannya ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, perhatikan ayat Al-Quran saja mereka rubah. Jadi kalau yang benar Allah mengatakan wa kallamallahu Musa, dan Allah berkata kepada Musa. Allah sebagai fa'il, sebagai pelaku, Musa maf'ul. Ya. Nah, gitu kan? Tapi mereka rubah, coba perhatikan. Apa kata mereka? Wa kallamallahu Musa. Wa kallamallaha Musa. Jadi Musa berkata kepada Allah. Mereka rubah. Tapi begitu datang ayat ini, mereka nggak bisa bantah. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Siapa yang berbicara? Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa Allah berbicara dan Nabi Musa alaihissalam mendengarkan tanpa perantara. Ini tadi. Nah, kemudian wasami'uhu Jibril alaihissalam, dan Jibril juga mendengarkan pembicaraan Allah, kan itu. Allah ketika menyampaikan risalah wahyu Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada para nabi. Kalau Jibril nggak mendengarkan, nggak mungkin bisa menyampaikan kepada para nabi, kan gitu. Iya. Wa man adzina lahu min malaikatihi wa rusulihi, dan juga didengar oleh orang-orang yang Allah izinkan dari kalangan malaikat dan rasul-rasulnya. Diperhatikan, ini beliau menyimpulkan akidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu apa? Mengimani bahwa Allah berbicara, dan pembicaraan Allah itu apa? Bisa didengar. Adapun para nabi yang pernah langsung diajak bicara Allah dan mendengarkan pembicaraan Allah ada 3.
Yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Rasul pernah mengatakan tentang Nabi Adam, wa kana nabiyyan mukallama. Dan Nabi Adam itu adalah seorang nabi yang mukallam, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Di mana itu? Di surga dulu kan? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua siapa? Nabi Musa alaihissalam. Di antara ayat tadi sudah kita baca surat An-Nisa ayat 164. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa takliman. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, takliman, bah, sebagai apa kedudukannya, bah? Wa kallamallahu Musa takliman. Apa kedudukannya, bah? Takliman. Maf'ul mutlak namanya. Itu apa? Menjelaskan betul-betul Allah berbicara. Gitu ya. Allah tidak mengatakan wa kallamallahu Musa saja, tidak. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah betul-betul berbicara kepada Musa. Itu fungsi maf'ul mutlak. Gitu ya, untuk menguatkan betul-betul. Coba perhatikan. Siapa yang berbicara? Allah kepada Nabi Musa. Ya. Kemudian kata beliau, wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirah wa yukallimunahu. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang beriman di hari kiamat. Wa yukallimunahu, dan mereka juga berbicara kepada Allah. Gitu ya. Ini ada banyak hadis, antara hadis Bukhari Muslim yang mana Rasul pernah bersabda ketika manusia dihisab pada hari kiamat. Beliau mengatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman fala yanduru ila aymanihi illa ma qad salaf wa la yanduru ila shimalihi illa ma qad salaf wa la yanduru ila tilka wajhi ila jahannam. Rasul mengatakan, tidak ada salah seorang pun di antara kalian melainkan kelak pada hari kiamat akan diajak bicara Allah secara langsung tanpa penterjemah ketika dihisab. Maka tidaklah dia melihat ke arah kanan melainkan amal yang pernah dia perbuat. Melihat ke kiri pun amal yang telah diperbuat. Tidaklah melihat ke depan melainkan apa? Jahanam yang terpampang di situ. Allah apa? Berbicara dengan hamba. Perhatikan ya, berbicara dengan hamba. Itu semua penetapan sifat kalam, berbicara bagi Allah. Di hari kiamat Allah berbicara kepada orang beriman, dan orang beriman pun apa? Berbicara kepada Allah, jawab. Itu ya. Wa ya'dzanu lahum fayazurunahu. Dan Allah mengizinkan kepada mereka dan mereka menziarahi Allah, menemui Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Gitu ya. Nah, ini ayat yang menetapkan sifat pembicaraan bagi Allah. Wa qala subhanahu, kemudian Syekh Ibnu Qudamah menambahkan ayat berikutnya di dalam surat Al-A'raf ayat 144. Allah mengatakan, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bi kalami. Perhatikan. Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku memilihmu. Jadi istofa itu apa? Memilih. Jadi Rasul adalah manusia pilihan dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan apa? Dengan dua. Ya, di atas segala manusia. Dengan apa? Satu, birisalati. Dengan risalah kenabian. Allah muliakan Nabi Musa. Yang kedua, wabi kalami. Itu engkau berbicara langsung dengan Allah. Itu kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Perhatikan ya. Iya, ini. Ini penetapan apa? Kalam bagi Allah. Jadi Allah memuliakan Nabi Musa dengan apa? Allah bicara langsung. Maka istilah para ahli tarikh, Nabi Musa itu sebagai apa? Kalimur Rahman. Orang yang diajak bicara Allah secara langsung. Kemudian ayat yang ketiga. Wa qala subhanah, dan Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 253. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang orang Allah bicara kepadanya. Perhatikan, Allah bicara langsung dengan mereka. Yang ada di antara mereka, tidak semua.
ya, tidak semua. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw mi wara'i hijab. Wa ma kana li basyarin, dan tidak ada seorang manusia pun ya yang ayyukallimahu Allah, yang Allah berbicara kepadanya illa wahyan, kecuali bentuknya adalah wahyu atau di belakang hijab. Maksudnya apa? Tidak secara langsung. Perhatikan, gitu ya. Nah ini ayat-ayat semua adalah apa? Yang menetapkan sifat apa? Kalam bagi Allah. Kemudian kata beliau, wa qala subhanahu, dan Allah juga berfirman di dalam surat Thaha ayat 11 sampai 12. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk. Ketika Musa mendatangi tempat itu, nudiya, maka dipanggil. Nudiya itu adalah apa? Panggilan dengan suara keras. Apa panggilannya? Ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Perhatikan. Jadi bahwa apa namanya? Allah berbicara itu dengan apa? Dengan suara dan dengan huruf. Ini perhatikan. Ini ayat ini adalah menjelaskan apa? Kandungannya Allah ketika berbicara itu dengan suara. Karena apa? Yang namanya panggilan nida itu apa? Panggilan dengan suara yang tinggi. Coba kalau kita buka kamus Arab. Kalau kamus Arab, apa itu makna nida? Nida itu adalah apa? Yaitu panggilan dengan suara tinggi. Ini menunjukkan bahwa kalam Allah itu ada suaranya dan ada hurufnya. Ini ya. Iya. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ini pembicaraan bukan? Pembicaraan. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan kecuali aku. Tidak ada sembahan yang benar kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Sekarang perhatikan kata Syekh, kata ulama mengatakan wa ghairu jaizin ayyakula hada ahadun ghairullah. Maka tidak boleh ada seorang berkata demikian. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang berbicara? Allah. Nggak mungkin malaikat berbicara seperti itu. Nggak mungkin Nabi berbicara seperti ini. Gitu ya. Perhatikan ini, pendalilannya bagus sekali nih. Nggak mungkin ada makhluk mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Siapa yang mengatakan demikian? Allah. Berarti Allah berbicara. Gitu ya. Nah ini sekali lagi adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa? Penetapan sikap sifat kalam bagi Allah. Allah berbicara. Emang kenapa kok Ibnu Qudamah sampai menukilkan banyak ayat ya yang menjelaskan tentang penetapan sifat kalam bagi Allah? Karena apa? Sudah kita jelaskan di awal pembahasan bahwa beliau hidup di zaman apa? Masyarakat yang kebanyakan akidahnya Asy'ari. Dan kaum Asy'ari ini termasuk kaum yang mereka apa? Menolak sifat kalam bagi Allah. Cuman berbeda dengan orang Jahmiyah. Kalau orang Jahmiyah, mereka apa? Mengatakan laisal kalam min sifatillah. Kalam itu bukan sifat bagi Allah. Tetapi apa? Kalam itu adalah apa? Khalqun. Makhluk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah menciptakannya di udara ya, di suatu tempat yang bisa didengar darinya. Coba ini. Jadi kata mereka, dari kalam Allah itu makhluk. Allah menciptakan kalam. Ini Masya Allah, ini mustahil. Ya, mustahil ini. Masa ada makhluk mengatakan aku adalah Allah, maka sembahlah aku. Kan gitu. Kalau mereka mengatakan Allah kalam Allah sifat Allah berbicara, itu Allah menciptakan pembicaraan. Jadi di luar Allah Subhanahu wa taala mana mungkin makhluk mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah, sembahlah aku. Nggak mungkin. Kan gitu. Itu ya. Ini Jahmiyah. Jadi Jahmiyah mengingkari sifat kalam. Dan yang kedua Asy'ariyah. Mereka mengatakan kalamullahi ma'nan qaimun bi nafsih. Ya, jadi kalam Allah itu makna yang berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Adapun huruf yang dibaca, suara yang keluar, yang didengar, itu makhluk, kata mereka. Bingung kan? Bingung. Ahlus sunnah Masya Allah, bahwa kalam Allah itu, apa yang Allah bicarakan, suaranya, hurufnya, itu adalah sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat-ayat. Kemudian kata beliau, wa qala Abdullah ibnu Mas'ud, dan berkata Abdullah ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau mengatakan, idza takallamallahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama. Ya, apabila Allah berbicara dengan wahyu, maka penduduk langit mendengar suara itu. Ya, dalam lafadznya gini, idza takallamallahu bil wahyi sami'a ahlus sama'id dunya salsalatu, ya, kajri silsilah. Jadi apabila Allah berbicara dengan wahyu, maka penduduk langit dunia mereka mendengar, ya, seperti gemerincingnya rantai yang ditarik. Apa itu? Terdengar berarti apa? Terdengar. Ini kata saya Abdullah bin Mas'ud. Kok Ustaz, kok berdalilkan dengan ucapan Ibnu Mas'ud? Bukankah itu mauquf? Ya mauquf. Cuman apa? Kalau pembicaraan seperti ini, walaupun ucapan Ibnu Mas'ud, itu dihukum sebagai apa? Hadis yang marfu' sampai Nabi. Kenapa? Nggak mungkin sahabat datang dari pribadi beliau mengucapkan perkara yang gaib. Mustahil. Maka walaupun mauquf, para ulama mengatakan dihukumi sebagai hadis yang marfu'. Ini bisa disandarkan kepada Nabi. Jadi ya. Kemudian berikutnya kata beliau, warawa Abdullah ibnu Unais anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan Abdullah bin Unais belum meriwayatkan dari Nabi, Rasul pernah bersabda, yahsyurullahu al-khalaiq yaumal qiyamah uratan hufatan ghurlan buhman fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba anal malik anad dayyan rawahu al-a'immah washtashhada bihi al-Bukhari. Rasul mengatakan, yahsyurullahu al-khalaiq yaumal qiyamah, Allah akan menggiring dan mengumpulkan seluruh manusia makhluk ini pada hari kiamat dalam keadaan mereka telanjang bulat, mereka tidak beralas kaki, dan mereka belum disunat, ya, pada mahsyar. Kemudian fayunadihim, kemudian Allah memanggil mereka. Nida, apa tadi nida? Memanggil dengan suara tinggi, keras. Ya, Allah manggil mereka bisautin, dengan suara yasma'uhu, yang didengar oleh orang yang jauh seperti yang didengar orang yang dekat. Perhatikan. Jadi yang dekat yang jauh mendengarkan suara yang sama. Ya, dengan apa? Dengan volume yang sama. Seraya Allah mengatakan, Anal Malik, aku adalah raja. Ana Dayyan, aku adalah penguasa. Perhatikan, semua tahu. Maka di hari itu semua orang tertunduk. Raja-raja di dunia yang sombong, angkuh, luar biasa, hilang semua mereka. Ketika Allah mengatakan, Anal Malik, Ana Dayyan, aku raja, aku penguasa. Sudah tertunduk yang dulu sombong, angkuh ketika di dunia, ya, merasa punya jabatan, punya pengaruh, berbuat zalim kepada yang lainnya, Masya Allah, tersipu malu dan takut mereka. Perhatikan, Allah mengatakan apa? Ya, Rasul mengatakan di situ, Allah memanggil mereka dengan suara yang tinggi. Suaranya didengar orang yang jauh, ya, seperti didengar oleh orang-orang yang dekat. Kemudian, ini semua berarti kan menetapkan apa? Sifat kalam bagi Allah. Wa fi ba'dil athar, dan pada sebagian athar, maksudnya athar Israiliyat. Ustaz, kok Ibnu Qudamah di sini menukilkan kisah Israiliyat? Memang boleh. Sudah kita jelaskan dulu di dalam pembahasan Futuh Islam. Jadi kalau ada kisah-kisah Israiliyat, bagaimana sikap kita? Ya, Rasul mengatakan, hadithu an Bani Israil wal haraj, ceritakan tentang Bani Israil dan tidak ada dosa. Nah, makanya kalau ada berita dari Bani Israil, bagaimana? Jangan langsung dibenarkan, jangan langsung
dustakan. Kenapa? Takutnya kita membenarkan itu termasuk yang mereka rubah-rubah. Takutnya kalau kita nolak ternyata betul dari Allah. Maka bagaimana? Sudah kita membiarkan saja, tapi untuk menceritakan boleh. Nah, maka sekarang beliau sedang menceritakan berita Israiliyat. Gitu ya. Ya selama berita itu belum dibantah oleh Rasulullah. Kalau Rasul mengatakan dusta, maka wajib kita mengingkari, tidak boleh meyakininya. Seperti sudah kita ingatkan dulu ya, di antara kisah Israiliyat tentang Nabi Dawud alaihissalam. Dalam kisah itu dikisahkan kisah batil ini ya. Jadi Nabi Dawud alaihissalam itu naksir dengan istri salah satu prajuritnya, kan gitu. Akhirnya ini prajurit ya, suami yang istrinya ditaksir itu pas perang taruh di depan biar cepat mati. Begitu mati istrinya diambil sama Nabi Dawud. Astagfirullah. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, siapa yang menceritakan kisah ini dalam rangka sekedar bercerita, maka saya akan cambuk 80 kali cambukan. Kenapa? Dia berkata bohong, apalagi tentang Nabi, kan Nabi Dawud alaihissalam. Makanya kita ceritakan untuk mengatakan ini batil gitu loh. Tidak boleh diyakini. Nah, itu contoh kisah-kisah yang kisah yang Israiliyat, dan itu bertentangan ya dengan syariat Islam. Jelas masa ada nabi pikirannya ngeras kayak gitu, nggak mungkin lah. Manusia pilihan Allah masa punya pikiran kayak gitu. Wong kita saja yang mikir kan gitu ya. Masa nabi ada ya sampai dituduh seperti itu. Ya. Beliau mengatakan wa fi ba'dil athar anna Musa alaihissalam lailatan ra'an nara fahalathu fafazi'a minha. Bahwa Nabi Musa alaihissalam di suatu malam beliau melihat api. Fahalatha, kemudian beliau merasa takut dan kemudian gentar dengan kejadian itu. Fanadahu rabbuhu, dan Allah kemudian memanggil Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa. Perhatikan Allah Allah memanggil Musa. Apa kata Allah? Ya Musa. Fa'ajaba sari'an istinasan bisaut. Maka dengan segera Nabi Musa menjawab suara tadi. Musa mengatakan labbaik labbaik. Aku mendatangi panggilanmu. Aku mendatangi panggilanmu. Asma'u sautaka wala ara makanaka. Aku mendengar suaramu, namun aku tidak melihat tempatmu, tidak melihat engkau. Fa aina anta, di mana engkau? Qala, dikatakan Allah mengatakan katanya, ana fawquka wa amamuka wa an yaminika wa an shimalika. Aku di atasmu, aku di hadapanmu, di kanan dan di kirimu. Fa'alima anna hadhihi sifah, ya, ini perhatikan. Titik sampai sini ya. Itu kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat. Untuk menguatkan sekedar menguatkan dalil-dalil yang ada. Iya. Fa'ulima anna hadhihi sifah la tanbaghi illa lillah. Maka diketahui sifat ini tidak layak ya kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzaka anta ya ilahi. Demikian engkau wahai ilahku. Afa kalamuka asma, apakah ucapanmu aku dengar? Am kalamu rasulik, atau ini ucapan utusanmu? Perhatikan, Musa mengatakan, apakah yang aku dengar ini adalah ucapanmu wahai Allah, atau ucapan utusanmu? Qala, Allah mengatakan, bal kalami ya Musa, bahkan itu ucapanku wahai Musa. Coba berita Israiliyat menguatkan dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah selain dari Al-Quran dan Hadis tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Nah ini, maka Bapak sekalian, bahwa sifat kalam, Syekh Utsaimin mengatakan, beliau mengatakan as-sifatul khamisata asyara al-kalam, sifat yang ke-15 al-sifat kalam. Al-kalam sifatun min sifatillahi tsabitati lahu bil kitabi was sunnah wa ijma'is salaf. Kalam adalah sifat bagi Allah yang tetap berdasarkan kitab Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijma'nya para salaf. Siapa salaf?
sahabat, tabi'in. Sepakat mereka. Perhatikan ya, makanya kalau ada orang kok menyelisihi keyakinan seperti ini, berarti apa? Menyelisihi salaf. Memang bermasalah. Ustaz, memang masalahnya apa? Kalau seorang menyelisihi para salaf, bermasalah. Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya setelah datang kepada mereka penjelasan dan mengikuti selain jalan kaum muslimin, ya, selain jalan kaum mukminin. Sekarang saya bertanya, kaum mukminin saat itu siapa? Para sahabat. Dan mereka mengikuti selain jalan kaum mukminin, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan mereka tersesat, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi kalau menyelisihi madhabnya salah, bermasalah. Kenapa Allah biarkan mereka tersesat dan Allah masukkan dalam jahannam? Kan gitu, berarti nggak boleh. Gitu ya. Ini sering ada pertanyaan, makanya dari pertama pertemuan saya ingetin terus. Memang bermasalah. Kalau kita menyelisih jalan salah, bermasalah. Allah ancam tadi, ya, akan Allah biarkan mereka tersesat dan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Nah ini, jadi sifat kalam adalah sifat bagi Allah yang ditetapkan dengan Al-Quran, dengan sunnah dan ijma'nya para salaf. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada orang yang Allah berbicara kepadanya. Dan Nabi juga mengatakan, idza aradallahu ayyuhya bi amri takallama bil wahyi. Apabila Allah hendak menyampaikan wahyu, maka bagaimana? Allah berbicara dengan wahyu. Jadi ya? Iya. Maka beliau mengatakan, ajma'as salafu ala thubutil kalami lillah. Para ulama salaf sepakat menetapkan sifat kalam bagi Allah. Fayajibu isbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyif wala tamsil. Maka wajib kita menetapkannya dengan tanpa mentahrif. Mentahrif itu memalingkan makna. Ta'til menolak maknanya. Wala takyif dan membagaimanakan. Allah bicara gimana? Ya, sambil senyum apa tidak? Nah itu. Kita nggak berhak. Wala tamsil dan tidak boleh menyamakan pembicaraan Allah dengan pembicaraan makhluknya. Belum mengatakan wa huwa kalamun haqiqiyyun yaliqu billah, dan itu adalah kalam Allah yang hakiki dan layak bagi Allah. Yata'allaqu bi masyiatihi, yang berkaitan dengan kehendak Allah. Bi hurufin wa aswatin masmu'atin. Allah berbicara dengan huruf-huruf dan suara-suara yang didengar. Ini perhatikan. Ini Masya Allah ya, ini kesimpulan akidah Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman. Jadi Ahlus Sunnah meyakini Allah berbicara dengan suara, dengan huruf yang didengar, dengan huruf dan suara yang didengar. Tadi dalilnya sudah numpuk tadi ya. Nabi Musa mendengarkan Allah berbicara dan seterusnya. Wa dalil ala annahu bi masyiatihi, dan dalil yang menunjukkan bahwa Allah berbicara dengan kehendaknya. Allah berfirman, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, dan tatkala kami telah datang dan sampai ke tempat kami, ya, wa kallamahu rabbuh, Allah berbicara kepadanya. Jadi perhatikan, kapan Allah berbicara? Ketika Musa datang. Musa sampai baru Allah berbicara. Ini menunjukkan bahwa Allah berbicara dengan apa? Dengan kehendaknya. Tadi bantah kepada siapa? Bantah kepada Asy'ariyah yang mereka mengatakan bahwa sifat kalam itu tadi apa? Adalah makna yang berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Coba perhatikan. Jadi ya, beliau bantah. Ini ayat jelas sekali. Kapan Allah berbicara? Ketika Nabi Musa datang. Sebelum datang Allah tidak berbicara. Nah, makanya Bapak sekalian bahwa kita meyakini tentang nama dan sifat bagi Allah. Maaf, tentang kalam bagi Allah. Itu beliau mengatakan tadi di awal bahwa Allah itu yatakallamu bikalamin qadim. Dengan apa? Pembicaraan yang dari dahulu. Tapi apa? Hadisul ahad. Jadi kalau qadimun nau, hadisul ahad. Jadi Allah itu dari jenisnya itu pembicaraan yang dari dulu.
Adapun yang kedua, adapun satu persatunya itu baru. Jadi gini Pak, Allah memang setiap kejadian kan dengan takdir Allah. Dan Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah ketika berkehendak sesuatu, Allah cuma mengatakan kun fayakun, terjadi. Jadi kejadian hujan Allah mengatakan kun, kejadian orang mati kun, orang ini jadi miskin kun, orang jadi kaya kun, kan gitu. Orang terlahir kun, kan gitu. Berarti terus berbicara. Adapun satu persatunya itu hadis itu baru terjadi. Ini satu terjadi Allah kun kayak gitu. Gitu ya. Iya. Dan beliau mengatakan bahwa al-mukhalifuna li ahli sunnah min kalamillahi ta'ala, orang yang menyelisih ahlu sunnah tentang sifat kalam bagi Allah ada dua. Tadi yang pertama adalah al-jahmiyah, yang mereka mengatakan bahwa kalam bukan sifat bagi Allah, tapi kalam adalah makhluk yang Allah ciptakan. Perhatikan, ini akidah apa tadi? Jahmiyah. Jadi kalam Allah itu adalah apa? Bukan sifat bagi Allah, tapi makhluk. Makanya Jahmiyah termasuk yang mengatakan nanti Al-Quran itu makhluk. Allah menciptakan kalamnya sendiri. Nah, maka bagaimana kita menjawab? Syekh Utsaimin mengatakan kita jawab mereka, bantah mereka dengan tiga hal. Yang pertama, innahu khilaf ijma'is salaf. Ucapan mereka menyelisih ijma'nya para salaf. Bermasalah apa tidak? Bermasalah. Serius sekali. Beragama kok menyelisih para salaf, serius. Kenapa? Allah ancam mereka tersesat. Dibiarkan dalam kesesatan, neraka tempatnya. Yang kedua, khilaful ma'kul. Ya, dan yang kedua menyelisih sesuatu yang masuk akal. Kenapa? Li'annal kalama sifatun lil mutakallim. Karena pembicaraan, bicara itu sifat bagi orang berbicara. Walaisa syai'an qa'iman bi nafsihi munfasilan 'anil mutakallim. Dan itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, terpisah dari orang berbicara, kan itu. Kita saja berbicara, kan menyatu dengan kita, kan gitu. Kok ada orang bilang, kita berbicara, kita sendiri, omongan kita sendiri, ciptaan sendiri, kan gitu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang kedua. Apa ya? Menyelisihi akal. Yang ketiga kata beliau, inna Musa sami Allah yaqul. Nabi Musa mendengar Allah mengatakan, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada sembahan kecuali yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Beliau mengatakan, wa muhalun ayyakuna dzalika ahadun illallah. Maka perkara mustahil ada orang mengucapkan seperti itu kecuali Allah. Perhatikan ya. Jadi mengatakan aku adalah Allah. Mungkinkah yang mengatakan seperti itu selain Allah? Mustahil. Gitu ya. Nah ini siapa tadi? Jahmiyah. Yang kedua kata beliau adalah Asy'ariyah. Mereka mengatakan kalamullah maknan qa'imun binafsih. Jadi kalam Allah adalah makna berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan masyiah Allah, tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Ya, huruf dan suara yang terdengar itu makhluk. Ya, litakbir anil maknal qa'im binafsillah. Ya, untuk takbir, untuk menyampaikan tentang makna yang berdiri ya dari diri Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jawaban kita? Belum mengatakan jawab mereka yang pertama, ucapan mereka menyelisih ijma' salaf. Yang kedua, menyelisih dalil-dalil yang ada. Li'annaha tadullu ala anna kalamullah yusma'. Karena dalil tadi yang ada menunjukkan kalam Allah itu terdengar, didengar. Ya, dan tidak didengar sesuatu itu melainkan ada suaranya, gitu ya, kan ada suaranya, bukan apa, bukan didengar maknanya, didengar suaranya. Perhatikan ya, suaranya itu sifat Allah bersuara, kan gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini masya Allah. Jadi kita anggap selesai pembahasan tentang masalah apa? Tentang masalah penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bermanfaat dan semoga yang sedikit ini bisa menggambarkan kepada kita bagaimana akidah Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman. Ya, dan sampai di sini semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.